Oke siap, kita langsung bedah aja yuk blueprint yang dipakai para trader profesional buat scalping saham. Ini tuh bukan soal hoki-hokian ya, tapi soal strategi dan gimana cara kita baca data dengan cerdas. Pasti pernah deh ngerasa gini kan? Begitu kita beli, harganya malah anjlok. Begitu kita jual, malah terbang. Rasanya tuh kayak pasar sengaja ngincer kita. Tapi gimana kalau saya bilang, ada cara buat membalikan keadaan? Nah, ini dia kuncinya. Para pemain institusional, atau yang sering kita sebut bandar, mereka itu nggak bisa bergerak tanpa ketahuan. Setiap transaksi raksasa yang mereka lakukan pasti ninggalin jejak digital. Tugas kita sekarang, jadi detektif pasar dan belajar membaca jejak-jejak itu. Kita mulai dari fondasinya dulu, ya, yaitu ngikutin aliran dana. Udah lupain nebak-nebak, kita bakal pakai data buat lihat kemana sih duit gede itu beneran ngalir. Soalnya disitulah peluangnya berada. Intinya simpel banget. Para pro ini cuma nyari dua pola utama. Akumulasi tersembunyi, ini pas para paus diam-diam ngumpulin barang tanpa bikin heboh. Dan distribusi bertahap, pas mereka pelan-pelan jualan di atas. Nah, kemampuan buat ngeliat dua pola inilah yang membedakan mereka. Dan itu yang mau kita pelajarin bareng. Oke, terus gimana dong cara kita ngeliat itu semua? Ya, kita butuh alat yang pas. Anggap aja ini tuh kayak dashboard kita. Peta kita buat navigasi pasar yang super rame ini. Ini dia nih, 5 senjata utama di kotak perkakas trader pro. Ada rasio konsentrasi broker buat lihat siapa yang dominan. Terus, ngelacak harga rata-rata bandar buat tahu modal mereka. Konfirmasi pakai lonjakan volume sebagai sinyal. Deteksi ketidakseimbangan order book sampai ke tape reading buat ngerasain momentumnya. Tapi, kita bakal fokus ke yang pertama, karena ini yang paling kuat. Senjata pamungkas kita, rasio konsentrasi broker. Gampangnya gini deh, alat ini ngukur seberapa dominansi beberapa broker doang dalam transaksi satu saham. Kalau kalian lihat, wah, cuma 1 atau 2 broker yang borong sebagian besar saham, itu sinyal yang kuat banget. Ibaratnya lampu neon raksasa yang kedap-kedip bilang, ada sesuatu di sini. Sip, teorinya udah dapet. Sekarang waktunya ubah analisa jadi aksi nyata. Ini nih, bagian dagingnya. Sebuah rencana eksekusi yang sistematis dan super disiplin. Ini dia game plan-nya, 6 langkah presisi. 1. Screening. Kita cuma main di saham yang rame, yang ada volumenya. 2. Cek dominasi. Pastiin ada big boys di pihak kita. 3. Validasi. Cek ada nggak musuh yang lagi jualan besar-besaran di atas. 4. Entry. Masuknya pas momentumnya udah terkonfirmasi. Nah, yang paling krusial, 5 dan 6. Stop loss dan target profit. Kita harus udah tahu kapan keluar bahkan sebelum kita masuk. Ini bukan soal berharap, ini soal main probabilitas. Dan ini dia angka keramatnya, 60%. Ingat-ingat angka ini ya, aturan mainnya tegas. Kita cuma gerak kalau broker pembeli teratas itu menguasai minimal 60% transaksi. Angka ini bukan saran loh, ini filter paling kuat kita. Biar kita yakin kita lagi berenang bareng paus, bukan ngelawan arusnya. Nah, lihat perbandingan ini, karena inilah jantung dari permainan probabilitas. Trader pro itu obsesinya sama resiko, bukan untung. Stop loss-nya super ketat antara 0,8 sampai 1,5% aja. Sementara target profitnya minimal 1:1, idealnya 1:2. Matematikanya simple kok, 1 kali menang harus bisa nutupin minimal 1 atau bahkan 2 kali rugi. Cuma cara ini yang bisa bikin kita bertahan jangka panjang. Dan ini yang benar-benar misahin pro dari amatir. Aturan money management yang nggak bisa ditawar-tawar. Risiko per trade maksimal 1% dari total modal. Titik. Jangan serakah buka banyak posisi sekaligus. Maksimal 3 aja. Terus ada batas rugi harian. Kalau udah kena 3%, ya udah berhenti. Kalau emosi udah mulai kacau, berhenti. Ingat, modal itu nyawa kita di dunia trading. Yuk kita coba simulasi cepat. Bayangin kalian lagi mantau satu saham, terus ngeliat 3 broker gede, sebut aja A, K, Y, P, sama CC, kerjaannya beli terus, borong saham itu selama 3 hari berturut-turut. Ini namanya akumulasi. Nah, kira-kira apa nih langkah kita selanjutnya? Hasilnya, kita dapat sebuah setup dengan probabilitas yang tinggi banget. Begitu harga berhasil nembus level resistance-nya, plus volumenya meledak, dan data nunjukin dominasi beli sampai 70%, jauh di atas batas aman kita yang 60% tadi, semua kepingan puzzle-nya nyatu. Nah, sekarang probabilitas ada di pihak kita. Inilah inti dari semua strategi ini. Oke, alat udah punya, rencana udah ada. Tapi, ada satu lagi elemen terakhir yang jujur aja paling penting, yaitu disiplin.
Tanpa ini, sistem paling canggih sedunia pun bakal percuma. Disinilah mental seorang profesional benar-benar diuji. Dan gimana caranya biar disiplin? Pakai checklist kayak gini sebelum pencet tombol buy. Paksa diri buat ngelewatin daftar ini. Tanya ke diri sendiri. Semua kotaknya udah kecentang? Volume naik? Cek. Broker dominan beli? Cek. Nggak ada tembok jual yang tebel? Cek. Anggap aja checklist ini benteng pertahanan terakhir kita dari musuh terbesar trader. Emosi dan impulsif. Kerjaan seorang pro itu nggak selesai pas bel penutupan pasar bunyi. Justru disitulah pekerjaan rumah dimulai. Mereka evaluasi harian. Tiap transaksi dicatat, dianalisa. Yang paling penting setiap kesalahan yang gara-gara emosi itu direview habis-habisan, tanpa ampun. Disinilah kita bisa tumbuh. Bukan cuma dari kemenangan, tapi justru lebih banyak belajar dari data kesalahan kita sendiri. Dan kita tutup dengan mantra ini. Disiplin harus selalu di atas ego, konsistensi ngejar keuntungan kecil itu jauh lebih penting daripada ngejar 1 kali jackpot. Dan semua keputusan harus berdasarkan statistik, bukan feeling atau perasaan. Itulah DNA seorang trader profesional. Pertanyaannya sekarang, kalian siap nggak buat jalanin ini?